Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil bedah artikel kedua yang ada pada LMS ITK. Nah, di sini dengan judul artikel itu Does Heuristic Bias Matter for Long and Short-Term Investment Decision Making During the COVID-19 Pandemic. Nah, jadi dalam artikel ini membahas apakah bias heuristik itu penting untuk jangka panjang dan pengambilan keputusan investasi jangka pendek selama pandemi COVID-19. Nah, di sini penulisnya ada Wahyu Febri Ramadan Sudirman, ada Muhammad Iksan Alif, dan Anggun Pratiwi. Next. Nah, jadi untuk anggota kelompok 1 sendiri itu ada Febiola Leonardi, Cinta Putri Juliana, Arbaina, dan Diva. Nah, untuk outline pembahasan kami hari ini tuh membedah artikel mengenai pembahasan pendahuluannya dulu seperti apa, lanjut ke metodologi, kemudian hasil analisa statistiknya, dan kesimpulan. Next. Nah, jadi latar belakang masalah dalam artikel ini itu mulai dari adanya pandemi COVID-19 yang menciptakan ketidakpastian yang signifikan di pasar modal. Nah, hal itu bakal mempengaruhi perilaku investor. Nah, jadi di sini ketidakpastian itulah yang bakal menyebabkan investor tuh nanti cenderung membuat keputusan yang tidak rasional gitu. Nah, dalam artikel ini juga penulis menjelaskan berbagai jenis heuristik bias yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Di sini ada 3. Yang pertama itu representativeness bias. Nah, kalau yang ini tuh dia terkait mengandalkan informasi yang enggak lengkap gitu untuk membuat keputusan. Nah, untuk yang kedua ada anchoring bias. Kalau ini dia jenisnya tuh terlalu terikat pada informasi awal yang diterima. Dan untuk yang terakhir tuh ada availability bias. Nah, kalau ini menggunakan informasi yang paling mudah diingat untuk membuat keputusan. Kemudian peneliti itu tujuannya untuk meneliti pengaruh heuristik bias yang tadi terhadap keputusan investasi jangka panjang dan jangka pendek di pasar modal Indonesia selama pandemi. Nah, jadi penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan nih bagi investor nanti dan pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana sih perilaku investasi itu dalam situasi krisis yang ada dalam situasi seperti ini gitu. Next. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan di artikel ini tentang metodologinya. Nah, metodologi yang bisa kita lihat di artikel itu tuh tentang desain penelitiannya. Desain penelitiannya ini tuh menggunakan survei untuk mengumpulkan data dari investor. Selanjutnya, sampel yang diambil. Sampel yang diambil itu adalah ada 337 responden yang diidentifikasi dengan 293 responden yang memenuhi kriteria untuk setelah penyaringan survei itu. Jadi kuesioner ini tuh menggunakan skala Likert 1 sampai 5 untuk mengukur konstruk yang relevan. Selanjutnya ada pengujian CMB. Pengujian CMB ini itu bertujuan untuk menghindari penyebab terjadinya error dalam pengukuran atau pengujian data. Terus pengujian CMB ini tuh menggunakan Herman One Single Factor Test, yaitu untuk menguji potensi bias metode umum. Nah, jadi di pengujian CMB ini peneliti itu memisahkan pengukuran variabel prediktor dengan kriteria untuk mengurangi CMB itu. Selanjutnya adalah analisis data. Nah, di metodologi analisis data ini, dia peneliti menggunakan analisis statik untuk menguji hipotesis, termasuk menggunakan MGA atau multi group analysis.
Terus di analisis data juga peneliti memakai variabel kontrol seperti usia, pengalaman, dan jenis kelamin yang digunakan untuk memastikan validitas hasilnya. Selanjutnya, Oke, next itu ke hasil analisa statistiknya. Dimana di sini tuh terdapat beberapa hasil. Yang pertama itu ada pengaruh heuristic bias. Nah, di sini tuh penelitian ini tuh menunjukkan bahwa heuristic bias itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap uh, keputusan investasi selama pandemi COVID-19. Nah, namun tidak semua jenis bias heuristik itu berpengaruh yang sama. Nah, representatif biasnya sendiri itu hasil pengujian ini tuh menunjukkan bahwa representatif biasnya itu tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan investasi. Nah, di sini tuh terdapat nilai betanya itu minus 0,04 dan nilai p-value-nya itu 0,24. Nah, ini tuh berarti bahwa dalam konteks penelitian ini representatif biasnya sendiri itu tidak meningkatkan keputusan investasi yang tidak rasional. Yang kedua itu ada R quadrat value, di mana model penelitian ini tuh menunjukkan bahwa nilai R kuadrat sendiri itu hasilnya itu sebesar 0,27, yang berarti 27% variasi dalam keputusan investasi itu dapat dijelaskan oleh variabel heuristic bias yang diteliti. Itu seperti dijelaskan di awal, yaitu representatif, occurring, sama availability bias. Nah, ini tuh sisanya 73% variasi itu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Yang ketiga itu ada perilaku investor, di mana selama pandemi investor itu cenderung membuat keputusan yang lebih cepat dan sederhana. Nah, ini tuh mengabaikan analisis mendalam yang diperlukan dalam situasi yang kompleks dan beresiko tinggi. Ini tuh menunjukkan bahwa dalam kondisi ketidakpastian investor ini lebih rentan terhadap pengaruh heuristik. Yang keempat itu ada implikasi praktis, di mana penelitian ini tuh memberikan wawasan penting bagi investor, manajemen portofolio, dan pembuat kebijakan. Nah, dengan memahami bagaimana heuristik bias itu mempengaruhi keputusan investasi, mereka itu dapat uh, mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak negatif dari bias ini. Nah, diperlukan juga program edukasi untuk membantu investor mengenali dan mengatasi bias untuk mengambil keputusan mereka. Next. Nah, di sini tuh ada keterbatasan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, penelitian ini tuh hanya berfokus pada heuristik bias dan tidak mengeksplorasi bias kognitif lainnya yang mungkin tuh juga berpengaruh. Nah, di penelitian selanjutnya kami itu menyarankan atau disarankan untuk mempertimbangkan berbagai jenis bias kognitif dan menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai uh, bias kognitif tersebut. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya ya. Jadi kita ambil dari kesimpulan dari artikel ini, yaitu yang pertama itu bias penjangkaran dan ketersediaan meningkatnya keputusan investasi rasional, di mana sebaiknya ya bias ini representasinya itu ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Dan terus di sini juga ada bias representasi tidak signifikan dalam konteks ini. Selanjutnya itu ada investor perlu meningkatkan kesadaran akan pengaruh bias heuristik
Dan yang selanjutnya itu ada regulasi edukasi investasi dapat membantu mengurangi pengambilan keputusan yang irasional. Nah, implikasinya jelas bahwa investor itu perlu menyadari bagaimana sih bias ini dapat mengarahkan mereka kepada keputusan yang kurang bijaksana, terutama dalam situasi penuh ketidakpastian seperti pandemi yang kita bahas dalam artikel ini. Nah, terus dan oleh karena itu, edukasi tentang finansial dan regulasi yang lebih baik sangat penting untuk membantu investor mengurangi risiko dari bias ini. Next. Nah, sarannya untuk regulasi dan edukasi investasi ini dapat membantu mengurangi pengambilan keputusan yang sangat irasional. Nah, saran kami dari penelitian ini, jadi saran kami di penelitian ini di masa depan perlu menggali bias lain seperti overconfidence atau framing untuk memahami lebih dalam bagaimana sih pengambilan keputusan investasi yang bisa ditingkatkan. Dan akhirnya dalam penelitian ini kita dapat menunjukkan kayak bagaimana sih mengenali dan memahami bias yang kognitif, serta investor itu dapat membuat sebuah keputusan yang lebih rasional serta mengurangi risiko, dan pada akhirnya kita bisa mencapai sebuah hasil investasi yang lebih baik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.